Halo Pibers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya bersama saya Andromeda. Nah, di kesempatan kali ini saya akan kembali berbicara tentang asam lambung, GERD, dan anxiety, terutama anxiety dan psikosomatis ini ya. Jadi eh, ketika kalian pertama kali terkena hal ini, asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis, nah kalian itu harus memahami tiga hal penting. Apakah itu? Yang pertama itu adalah mengenal, kedua memahami, dan ketiga mengetahui. Nah, mengenal, dalam hal ini, ketika kalian terkena asam lambung, GERD, dan anxiety, kalian itu harus mengenal apa ini asam lambung, apa ini anxiety, apa ini GERD, apa itu psikosomatis. Jadi ketika kalian sudah mengetahui perbedaan-perbedaannya, mengenal perbedaan-perbedaan dari kesemuanya itu, tentu kalian itu akan akan lebih paham. Kalian itu akan merasa seperti apa dan akan melakukan apa ketika mengalami hal tersebut. Nah, kan ada istilah nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kalian itu harus mengenal agar apa yang kalian alami itu tidak terlalu membebani diri kalian, agar ada rasa sayang. Namanya juga kalau kita saling menyayangi kan nggak mungkin ada keinginan untuk saling menyakiti. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ketika kalian mengenali asam lambung, mengenali GERD, mengenali psikosomatis, anxiety, panic attack, dan lain-lain, tentu itu akan membawa pikiran kalian bahwa saya ini nggak akan disakiti atau dilukai oleh hal tersebut. Jadi itulah pentingnya kalian mengenal kesemuanya itu, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, panic attack, dan lain-lain, sehingga kalian itu bisa menciptakan pikiran positif ketika mengalami hal tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengenal, kalian itu harus mengetahui. Nah, mengetahui ini artinya kalian harus mengetahui bahwa asam lambung dan anxiety ini ada pada diri setiap manusia, bahkan manusia normal pun. Nah, ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Nah, jadi ketika kalian mengetahui bahwa asam lambung ada pada diri kita, bahkan teman-teman yang masih normal pun tidak mengalami penyakit seperti kita ini, tentu akan tetap mengalami suatu sensasi yang seperti biasanya ketika kita terkena asam lambung, seperti begah, mual, muntah. Nah, cuman kan sensasi asam lambung pada kita itu karena kita memiliki anxiety, tentu timbul psikosomatis lambung yang lain seperti jantung berdebar, sesak nafas, badan pegel, telinga, tenggorokan, dan lain-lain itu. Jadi itu yang membedakan kita dengan penderita asam lambung dan anxiety dengan orang normal. Jadi kalian harus mengetahui apa itu asam lambung dan anxiety. Nah, ketika kalian mengetahui, tentunya kalian akan harus ketika kalian memahami, tentunya kalian harus mengetahui. Nah, yang ketiga ini adalah mengetahui. Ketika kalian telah memahami asam lambung dan anxiety, tentu kalian akan harus mengetahui bagaimana mengatasi semua dari sensasi itu, dari sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, karena ini sangat penting ya demi proses kesembuhan kalian itu untuk menghadapi atau kita berdamai dengan anxiety. Tentu kalian itu harus mengetahui juga cara mengatasi sensasi-sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety. Karena ketika anxiety kalian kumat dan
kondisi kalian tidak tahu atau tidak mampu mengimbangi dari sensasi asam lambung ini, psikosomatis ini, tentu akan membuat anxiety kalian lebih parah. Jadi maka itu saya bilang poin yang ketiga, mengetahui. Jadi penting di sini pentingnya untuk mengetahui, mengatasi sensasi-sensasi tersebut. Nah, jadi ketika kalian setelah mengetahui cara mengatasi dari kesemua sensasinya, tentu akan perlahan anxiety kalian itu akan berdamai dengan diri kalian sendiri. Nah, jadi ada 3 poin tadi itu: mengenal, memahami, dan mengetahui. Kenalilah apa itu asam lambung, GERD, asam lambung, dan anxiety. Kedua, memahami. Kalian harus memahami bahwa ini adalah suatu hal yang asam lambung dan anxiety itu ada pada diri kita semua, bahkan manusia normal pun. Cuman yang membedakan kita itu psikosomatisnya, ada tambahan sensasi yang lebih daripada manusia normal biasanya. Nah, yang kemudian setelah kita mengetahui, memahami, kalian itu harus mengetahui cara mengatasi kesemuanya itu, sehingga diri kita ini bisa berdamai dengan apa yang kita jalani. Nah, di sini saya tekankan 3 hal ini sangat penting bagi kita, karena ini adalah proses awal, tahap awal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau berdamai dengan kondisi itu. Jadi kalau kalian sudah memahami 3 hal ini, kalian sudah menjalani 3 hal ini, tentu kalian itu akan berdamai dengan kondisi dan diri sendiri, sehingga akan menjalani hari-hari dengan seperti biasanya. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada manfaatnya jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru. Nah, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan baik-baik, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Di akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.